Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma ma ba'du. Jemaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an, walhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang masih senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah banyak. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah hidayah, kemudian juga afiyah, demikian juga rasa aman, demikian juga keturunan, dan juga kesehatan serta harta benda atau rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, masih dalam pembahasan hadis-hadis yang berkenaan dengan fikih jual beli. Hadis-hadis yang berkenaan dengan fikih jual beli yang kita ambil referensinya daripada kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita akan lanjut pembahasannya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis kitab ini, yakni al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, pada hadis yang ke-658. Wa anhu, dan daripada beliau, maksudnya adalah perawi hadis yang sebelumnya, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW beliau mengharamkan, beliau melarang, an bai'i habalil habalah, daripada transaksi habalul habalah. Wa kana bai'an yatabaya'uhu ahlul jahiliyah, dan itu adalah salah satu jenis transaksi jual beli yang biasa dilakukan di zaman jahiliyah. Bagaimana bentuknya? Kana rajulu yabta'u al-jazura ila ayyuntajan naqatu thumma tuntajul lati fi batniha. Bai'u al-habalil habalah, itu bentuknya adalah seseorang mempunyai onta, yang dia jual bukanlah induknya atau onta tersebut, tetapi adalah apa yang berada di dalam janin onta tersebut atau yang berikutnya. Ketika seseorang mempunyai onta betina, kemudian dia katakan, saya jual apa yang dikandung oleh onta ini, apa yang ada di dalam kandungannya. Atau nanti jikalau kandungannya ini melahirkan dewasa, kemudian anaknya lagi saya jual. Ini disebut dengan bai'u al-habalul habalah, menjual sesuatu yang belum wujud, belum ada, hal yang sangat spekulatif, dan itu diharamkan di dalam al-Islam. Muttafaqun alaih, hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim secara sepakat lafaznya, dan lafaz yang kita bacakan ini adalah lafaz yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa yaqulul fuqaha inna syari'ata innama nahat fi bai'i al-aqidat an thalathata asya. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum asal semua transaksi apapun itu jenisnya, bagaimanapun caranya, apapun objek yang ditransaksikan, maka hukum asalnya semuanya halal dan dibolehkan, kecuali beberapa hal yang diharamkan, dan itu lebih sedikit daripada yang dihalalkan. Dan yang diharamkan tadi bukan jenis per jenis, bukan per transaksi, dijelaskan oleh Rasulullah SAW walaupun kadang demikian, tetapi yang diharamkan tadi dengan patokan atau dengan kriteria. Kriteria yang pertama adalah jikalau itu berkenaan dengan objeknya. Kita telah menjelaskan diharamkan jual beli patung, diharamkan jual beli bangkai, diharamkan jual beli babi dan yang semacamnya. Atau yang kedua, jikalau itu karena sebab riba, adanya riba di dalam satu jenis transaksi, maka menjadikan satu transaksi yang awalnya halal menjadi diharamkan. Dan yang ketiga adalah al-jahalah, adanya ketidakjelasan, atau disebut dengan al-gharar, adanya ketidakjelasan, baik karena ketidakjelasan kepemilikan
baik karena ketidakjelasan sifat atau spesifikasi daripada komoditas yang diperjualbelikan, yang ditransaksikan, atau ketidakjelasan serah terimanya, atau ketidakjelasan harganya. Adanya satu hal yang tidak jelas tadi, maka disebut dengan bai'ul jahalah dan bai'ul gharar, jual beli yang diharamkan di dalam al-Islam, yang diharamkan dalam Islam. Dan kalau kita lihat, ini tujuannya adalah untuk proteksi, untuk melindungi calon si pembeli, bagaimana hak dia terjamin dan bagaimana penjual bisa menunaikan kewajibannya. Maka si penjual disyaratkan dia memiliki secara umum demikian, kemudian dia bisa melakukan serah terima, kemudian sifat atau spesifikasi daripada objek yang ditransaksikan itu juga harus detail dan jelas. Demikian juga harga yang ditawarkan dan kemudian disepakati. Ini semuanya wajib jelas di dalam al-Islam, sehingga satu jual beli menjadi hukum, menjadi jual beli yang sah. Maka secara umum jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau menyebutkan bahwa indana huna mas'alatani fi ma yata'allaqu bil gharari. Ada dua hal secara umum, kata beliau, yang berhubungan dengan transaksi yang tidak jelas. Yang pertama adalah bai'ul maqdum, jual beli sesuatu yang belum wujud, yang belum ada. Dan contohnya adalah hadis ini, di mana dulu di zaman jahiliyah seseorang yang mempunyai ternak onta betina, apalagi ketika dia bunting misalkan, dia sudah mentransaksikan janin yang ada di dalam rahim onta betina tadi. Bukan hanya janinnya, maka dia katakan, saya jual juga anaknya daripada janin onta ini. Jikalau nanti ontanya telah dilahirkan, kemudian kawin melahirkan lagi, dijual juga, ditransaksikan. Maka yang demikian adalah bai'ul ma'dum, jual beli sesuatu yang belum wujud. Konteksnya itu sesuai dengan keadaannya. Contohnya misalkan Rasulullah SAW melarang jual beli buah yang belum berbuah atau belum matang, misalkan demikian. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Di antara bentuk contoh konteks di zaman dulu adalah jual beli hewan yang tidak dikuasai. Misalkan pada dekat hari raya Kurban, seorang pedagang sapi, sapinya hilang lari, kemudian dia jual kepada si calon pembeli, saya jual sapi saya. Mana sapinya? Oh tenang saja Pak, ini sapinya lagi lari, nanti juga ketemu. Nah itu adalah jual beli yang tidak jelas, al-ma'dum. Adapun jenis yang kedua adalah bai'ul majhul, jual beli sesuatu yang tidak bisa diidentifikasi secara jelas, baik berhubungan dengan status kepemilikan, masih menggantung misalkan, atau masih ada silang sengketa kepemilikan, atau tentang spesifikasinya yang belum begitu jelas, atau tentang kesepakatan harga yang belum putus. Maka ini semua disebut dengan bai'u al-majhul, jual beli sesuatu yang tidak diketahui atau belum begitu jelas, belum begitu jelas. Naam. Kemudian beliau menjelaskan masyhurul madhab, pendapat yang masyhur di kalangan madhab Hambali, annal uqud allati nuhiya anha li ajlil ghari batilatun, bahwa berbagai macam transaksi jikalau ada di dalamnya al-gharar atau ketidakjelasan tadi, entah karena belum wujud, entah masalah pada kepemilikan, pada sifat, pada hal-hal yang lainnya, ini adalah batil. Ini adalah akad yang batil. Illa uqudan mustathnatan jaa syar'u bi itsbatil khiyari fiha lil maguri, kecuali jikalau itu adalah akad yang syariat masih mentoleransi. Jikalau terjadi ketidakjelasan, maka si pembeli mempunyai hak pilih, apakah dia menerima ketidakjelasan tadi ataukah dia melanjutkan. Maka itu adalah pengecualian, kata beliau.
Kemudian beliau menyatakan, ya, maka yang demikian sudah kita pahami jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, intinya patokan di dalam Islam bahwa transaksi itu harus diusahakan betul-betul di bawah kontrol si penjual, bahwa dia adalah si pemilik atau pemegang kuasa atau wakil, bahwa objek yang dia transaksikan itu bisa diserah terimakan, waktunya juga ditentukan, bahwa sifat-sifatnya juga telah disebutkan, demikian juga harganya telah disebutkan dan kemudian disepakati dan dituangkan dalam akad. Wallahu taala a'lam bishawab. Naam. Kemudian yang berikutnya adalah qala al-musannif rahimahullahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il wala wa an hibatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli al-wala. Beliau melarang jual beli al-wala. Naam. Jual beli al-wala itu maksudnya adalah hak kepemilikan, bahwa sang budak itu hartanya ketika budaknya meninggal itu adalah milik si tuannya. Jikalau dia tidak mempunyai ahli waris dan tuannya itu menjadi salah satu ahli waris, maka di sini di dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang jual beli al-wala atau hak pewarisan daripada seorang budak. Kita langsung jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala pada potongan yang berikutnya, wa naha an bai'il gharar. Beliau melarang jual beli al-gharar atau yang tidak jelas tadi. Dan para ulama sepakat, kad ajma'a ahlul ilmi bila khilafin haqal ijma'a jama'atun katsiratun min ahlil ilm. Maka para ulama sepakat pada pokoknya, maksudnya pada garis besarnya para ulama sepakat bahwa setiap jual beli yang tidak jelas itu diharamkan di dalam syariat. Ada beberapa pengecualian jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa jual beli yang ada ketidakjelasan di dalamnya kemudian dihalalkan oleh syariat sebagai bentuk toleransi. Yang pertama adalah ayyakuna muhtajan ilaihi hajatan nasi taqtadi hadzal amra. Yang pertama adalah jikalau sangat dibutuhkan. Ya, jikalau sangat dibutuhkan kemudian ada sedikit ketidakjelasan, maka itu dimaafkan di dalam Islam. Yang kedua adalah alla yumkinu at-taharruzu minhu, tidak mungkin dihindari. Jadi jenis transaksi itu memang, katakanlah ada satu jenis transaksi yang di dalamnya ada potensi ketidakjelasan dan ketidakjelasan tadi tidak bisa dihilangkan, maka yang demikian ditoleransi dan dibolehkan dalam Islam. Yang ketiga adalah ayyakuna qalilan, kalau ketidakjelasan tadi tidak signifikan, hanya kecil. Contoh misalkan kita tidak bisa menghindarinya adalah transaksi, contoh kata saja, contoh kasus saja, misalkan transaksi hal yang sifatnya tidak bisa dipastikan waktunya, yang sering dialami misalkan jual beli tanah. Katakanlah tanah tersebut betul milik si penjual, betul bahwa itu telah sertifikat, batas-batas juga telah diketahui dan telah dilihat, tidak ada selang sengketa, hanya saja masih sertifikat induk misalkan, masih sertifikat induk. Ini sesuatu hal yang tidak bisa dihindari dan di dalam Islam sudah boleh ditransaksikan. Hanya pertanyaannya adalah berapa lama sertifikat induk tadi selesai untuk dipecah. Berapa lama, Pak? Ada yang tahu pastinya? Mungkin bapak-bapak ada yang pengalaman. Saya ulangi kasusnya. Seseorang punya tanah. Tanahnya lumayan luas. Dia jual dalam bentuk pecahan. Dalam bentuk pecah, entah beberapa pecahan bagian. Itu adalah tanah dia. Batas-batasnya jelas, tidak ada selang sengketa. Dan harga disepakati. Di dalam Islam boleh untuk dijual.
tapi menyisakan satu pertanyaan bahwa sertifikat itu harus dipecah. Nah, di sini ada sedikit ketidakjelasan berapa lama waktu yang dibutuhkan sehingga sertifikat parsial yang sudah dipecah itu bisa diserah terimakan. Ada yang tahu mungkin jawabannya, Pak? Misalkan di antara jamaah ada yang menjual tanah, 2 bagian dipecah, dijual, kemudian ketiga transaksi sertifikatnya dimasukkan ke Badan Pertanahan untuk dipecah. Transaksi bisa dilakukan, biasanya PPJB mungkin gitu ya, karena belum dipecah, tapi menimbulkan satu ketidakjelasan. Apa itu? Kapan bisa diterima pecahannya tadi? Ada yang tahu Pak berapa lama? Pastinya saya sendiri menyatakan wallahu a'lam. Bisa 3 bulan katakanlah paling cepat. Bisa berapa lama lagi? Setengah tahun, 1 tahun, 2 tahun. Apakah transaksinya sah? Sah. Kenapa sah dan masih ada toleransi? Sebab ini hal yang di luar kontrol kita, wewenang kita. Ya, pokoknya kalau sudah masuk ke sana diproses itu sudah cukup. Adapun kapan hanya prediksi dan estimasi waktu. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa transaksi yang ada hal yang tidak jelas tapi ditoleransi. Contohnya adalah hal yang tidak signifikan. Hal yang tidak signifikan contohnya pada layanan, contoh yang sangat mudah adalah sederhana layanan toilet. Layanan toilet di tempat keramaian umum. Itu kan patokannya kalau mandi sekian, kalau buang hajat sekian. Apakah ada batasan berapa volume air yang digunakan? Contohnya mandi berapa jemaah? 5.000 begitu ya. Mandi yang satu dengan yang lain beda nggak volume yang digunakan? Beda, ya kan? Ada yang mandinya lama. Wah, kalau lama semua apa yang terjadi pada si pengelola? Rugi. Kalau mandinya sebentar kebanyakan untung. Dan itu kan beda-beda. Tetapi hal yang demikian nggak mungkin, ya kan, ditulis mandi hanya 5 menit gitu misalkan, atau yang semacamnya. Itu kan hal yang tidak terlalu signifikan. Contohnya misalkan adalah hal yang tidak signifikan ketika ada satu warung makan, kemudian dia memberikan layanan tambahan, boleh ngambil sambal sepuasnya. Apakah sambal itu signifikan? Enggak. Atau lalapan misalkan, boleh ngambil sepuasnya, atau yang semacamnya. Yang signifikan dalam warung makan itu apa jemaah? Lauknya. Berarti kalau ada layanan all you can eat misalkan, engkau bisa makan semuanya sepuasnya, itu boleh atau enggak? Enggak boleh. Sebab ya untung-untungan, spekulatif, dan itu tidak jelas. Maka beberapa hal yang mungkin dibolehkan adalah jikalau itu sangat dibutuhkan, menjadi kebutuhan dasar kaum masyarakat umum. Yang kedua, jikalau tidak bisa dihindari. Yang ketiga, ketika ketidakjelasan tadi tidak signifikan. Kemudian kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW melarang jual beli batu dan jual beli yang tidak jelas. Jual beli batu, ya bahaya juga kalau seseorang baca letterlik kemudian tidak punya latar belakang keilmuan. Yang dimaksud dengan diharamkan jual beli batu adalah transaksi di zaman jahiliyah, di mana menggunakan batu untuk penunjukan objeknya atau batasnya. Di zaman jahiliyah dulu ketika seseorang menjual tanah, terkadang metode simple yang dilakukan adalah kamu ambil batu ini, sejauh yang kamu
bisa lempar, itulah yang akan saya jual. Itu kan masih tanda tanya jamaah. Ada yang kuat maka lemparannya jauh, ada juga yang dia nggak kuat maka mungkin dekat, menimbulkan ketidakjelasan. Atau seseorang mempunyai beberapa objek jual, kemudian dia katakan, ambil kerikil ini, mana yang engkau lempar itulah yang akan saya jual. Misalkan ada baju beberapa, jenisnya juga beda-beda potongannya, kemudian metode yang dilakukan adalah dilempar seperti itu. Atau berbagai macam permainan ketangkasan, misalkan contoh yang sangat mudah, itu semuanya adalah jual beli yang tidak jelas, dan itu disebut dengan bai'ul hasah, menentukan objek jual dengan cara melempar batu. Wa an bai'il gharari, dan dari setiap jual beli yang tidak jelas, jual beli yang tidak jelas. Naam. Maka demikianlah jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, jual beli di dalam Islam itu wajib jelas kecuali satu. Jadi yang jelas tadi maksudnya adalah jelas kepemilikannya, sebab Rasulullah SAW menyatakan, nah Rasulullah SAW melarang jual beli alladzi la yamlik, sesuatu yang belum dimiliki. Kemudian Rasulullah SAW melarang jual beli segala hal yang tidak jelas. Maka seseorang wajib memiliki barang tersebut sebelum menjualnya, atau dia menjadi wakil daripada si pemilik, kecuali satu, yaitu bai'us salam, jual beli salam. Jual beli salam adalah jual beli al-muwasafat bidzimmah, menjual sesuatu dengan sifat detil yang itu menjadi tanggungan jaminan dia bahwa dia akan menyerahkan di satu waktu yang akan datang. Itu namanya jual beli salam. Seseorang yang telah mempunyai pengalaman luas pada penjualan satu komoditas, misalkan dia menawarkan kepada orang lain satu transaksi jual beli, objeknya belum ada, tapi dia bisa memberikan penjelasan dan gambaran yang sangat detail tentang sifatnya. Maka yang demikian dibolehkan, baik pada sebatas penawaran, bahkan baik pada sebatas transaksi, itu juga dibolehkan, dengan dua catatan. Catatan yang pertama adalah serah terimanya tidak tunai, tapi uangnya tunai. Yang kedua adalah pada barang yang telah disepakati sifat detilnya. Sifat detilnya ini disebut dengan jual beli apa tadi? Jual beli salam. Jual beli salam memang masih ma'dum, masih belum ada, belum wujud, akan dicarikan dan diserah terimakan pada satu waktu tertentu, dan itu adalah sebagai bentuk pengecualian. Wallahu taala a'lam bissawab. Na'am. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin hal yang juga menimbulkan pertanyaan adalah tentang layanan haji. Sebagaimana kita ketahui bahwa haji itu kan ada beberapa jenis visa. Ada visa reguler biasa, baik itu yang umum maupun yang khusus, dan itu jelas akadnya, jelas juga keberangkatannya, walaupun daftar tunggunya sangat lama. Tetapi waktu itu heboh ada jenis visa yang disebut dengan visa furada, jemaah ya, visa furada. Visa furada ini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah layanan atau penawaran haji, tetapi ketika ditawarkan itu berada di antara dua kondisi, bisa berangkat, bisa juga tidak. Gitu ya, bisa berangkat, bisa juga tidak. Kapan diketahui pastinya? Saat ketika ujung-ujung waktu, ya, di akhir bulan Dzulqa'dah misalkan, atau di awal bulan Dzulhijjah, sudah mepet waktunya. Maka sebagian memasukkan bahwa visa haji furada itu masuk di dalam jual beli yang tidak jelas tadi. Ya, sebagian menyatakan bahwa transaksinya sifatnya penawaran.
dan akadnya ketika visa telah keluar. Kalau yang demikian sebagai solusi, berarti uang jamaah yang akan berangkat yang ditawarkan visa purada wajib digaransi secara penuh supaya dibolehkan. Adapun jamaah haji menanggung spekulasi berangkat atau enggak, ketika tidak berangkat uangnya dipotong sekian, maka itu masuk jelas dalam jual beli yang kita maksud tadi, al-gharar. Adapun ketiga penawaran, bahwa ini sifatnya penawaran, ketika berangkat maka itulah akadnya, ketika tidak berangkat maka garansi pengembalian, maka yang demikian dibolehkan, wallahu taala a'lam bissawab. Naam. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat tentang ketidakjelasan ini ada pada berbagai macam komoditas. Ada pada berbagai macam komoditas. Sebagian para ulama sampai saking diluaskannya pembahasan ketidakjelasan ini sampai mereka sebut fluktuatif harga dan volatilitas harga masuk pada al-gharar tadi. Padahal tidak demikian jamaah. Misalkan sebagian para ulama mengharamkan jual beli saham karena harganya yang volatil. Sebagian para ulama mengharamkan jual beli cryptocurrency karena sangat volatil, dan itu kemudian dihubungkan dengan al-gharar atau ketidakjelasan. Maka ini adalah, sebagian para ulama membantah bahwa ini adalah pembahasan atau kaitan yang tidak tepat. Kenapakah demikian? Sebab volatilitas dan juga fluktuasi harga atau yang disebut dalam bahasa Arab sebagai tadzabdzub, ketidakstabilan harga, kadang naik, kadang turun, kadang stabil, berubah lagi, itu menunjukkan gejala alami pada setiap komoditas yang ditransaksikan sebagai efek daripada permintaan dan ketersediaan. Dinamika yang tinggi akan kebutuhan, ketersediaan yang langka, permintaan yang tinggi, kemudian potensi keuntungan yang besar, maka tentu saja otomatis secara alami menyebabkan terjadinya volatilitas harga, dan itu adalah hal yang memang ada pada setiap komoditas, baik itu mata uang misalkan ketika ditransaksikan, baik itu emas, bahkan baik itu saham atau cryptocurrency. Jadi ketika mengharamkan saham atau cryptocurrency itu harusnya dengan alasan yang tepat, bukan volatilitas harga, wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita katakan tadi, patokannya ada beberapa macam. Yang pertama status kepemilikan. Adapun yang kedua jenis yang dijual harus jelas. Kemudian yang berikutnya sifatnya juga harus jelas. Kemudian juga harganya juga harus dijelaskan. Maka salah satu praktek yang tidak tepat di masyarakat kita adalah adanya layanan makan dulu, habis itu tanya harganya belakangan. Kalau sudah mafhum dan hafal nggak masalah. Kalau hanya masalah ngasih uangnya, sudah tahu harganya atau ada list harganya, diharamkan jikalau seseorang makan, masuk ke warung makan, kemudian makan dalam kondisi dia tidak tahu berapa harga yang dia makan. Ya, pas nanya kaget. Nah itu diharamkan jamaah. Lebih baik kita nanya duluan kalau belum tahu, dan itu memang proteksi dari dalam Islam, wallahu taala a'lam bissawab. Maka ini adalah nasihat bagi kita semua, bagi kaum muslimin, hendaklah mereka tidak masuk pada jenis transaksi yang belum jelas, entah itu kepemilikannya, entah itu sifat detailnya, entah itu waktu penyerahan dan juga harganya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini adalah kaidah yang sangat penting di dalam transaksi, di dalam hukum fikih muamalah Islam. Dan sebagian orang tidak memahami hal ini, sehingga mungkin muncul berbagai macam potensi risiko di belakangnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, sampai di sini jamaah mungkin ada pertanyaan tentang diharamkannya jual beli sesuatu yang belum jelas tadi. Silahkan jamaah. Silahkan, ada pertanyaan mungkin jual beli yang tidak jelas tadi. Iya.
Kemudian di samping serah terima tadi jamaah rahmat Allah SWT, di samping jual beli yang tidak jelas, ada berkenaan tentang al-qabad. Al-qabad itu maksudnya begini, kapan seseorang boleh menjual kembali sesuatu yang telah dia beli. Maka di sini ada 3 hal. Yang pertama kepemilikan, yang kedua al-qabad atau serah terima, yang ketiga adalah an-naql atau dipindah. Yang pertama, kita telah mengetahui tentang kepemilikan tidak ada toleransi di dalam Islam, bahwa seseorang hanya boleh menjual sesuatu yang telah berada di bawah status kepemilikan dia. Atau yang kedua, bahwa dia menjadi wakil atau penerima kuasa penuh daripada si pemilik. Dan sebagai faedah, ketika kita beli tanah misalkan, kemudian si penjualnya adalah penerima kuasa dan ada proses lanjutan yang lumayan lama, misalkan entah itu transaksinya, ini kayaknya baterainya mungkin ya, entah itu transaksinya masih lama, proses legalitasnya, atau transaksinya tidak tunai dan si penjual adalah penerima kuasa dari pemilik. Aspek yang harus hati-hati adalah di dalam dunia pertanahan, penerima kuasa, jikalau pemberi kuasa wafat, maka hak kuasa tadi menjadi tidak berlaku lagi. Hak kuasa tadi. Jadi misalkan seseorang punya tanah, kemudian memberikan kuasa jual kepada seseorang untuk menjual tanah tersebut, kemudian pemberi kuasa tadi wafat, maka hak kuasa tadi menjadi tidak berlaku. Maka itu butuh kehati-hatian. Jadi dalam hal kepemilikan ini nggak ada toleransi, kecuali kalau dia menjadi wakil atau penerima kuasa, atau yang ketiga dalam jual beli yang dikecualikan. Yang dikecualikan apa? Jual beli salam tadi. Jual beli salam itu kita belum memiliki, tetapi memang bidang bisnis kita di komoditas tersebut, kemudian kita tawarkan dengan spesifikasi yang khusus dan nanti kita bisa serah terimakan pada waktu yang disepakati. Adapun yang kedua adalah permasalahan al-qabad jemaah. Al-qabad itu adalah serah terima. Al-qabad itu adalah serah terima. Ada beberapa komoditas yang wajib serah terima sebelum ditransaksikan kepada orang lain. Para ulama di sini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, ini sifatnya umum. Semua objek transaksi tidak boleh dijual kecuali kita terima dulu. Tidak boleh langsung. Contoh untuk menyederhanakan biaya kirim misalkan, atau untuk menyederhanakan biaya gudang dari si produsen yang memproduksi langsung dikirim ke si pembeli misalkan. Maka di sini para ulama beda pendapat. Ada yang menyatakan serah terima dulu kepada kita yang membeli, yang berbisnis, baru dijual. Ada juga yang menyatakan bahwa tidak disyaratkan, kecuali yang pertama adalah komoditas yang ribawi. Komoditas ribawi, emas, perak, mata uang. Atau kedua adalah makanan. Atau yang kedua adalah makanan. Ini kayaknya ada baterainya atau apa jemaah ya. Iya. Ya, yang ketiga adalah tentang an-naql. An-naql itu maksudnya memindahkan. Ada beberapa komoditas yang kita tidak boleh jual kecuali kita pindahkan. Oh, ya. Jadi ada beberapa komoditas yang kita ada beberapa komoditas yang kita boleh jual setelah memindahkan. Contohnya adalah makanan jamaah. Makanan itu kita harus pindahkan dulu ke wadah kita sebelum kita boleh menjualnya. Itu karakteristik setiap makanan yang ditakar dan ditimbang, tidak hanya kepemilikan
Tidak hanya serah terima dari penjual yang pertama, tapi ada syarat yang ketiga, telah dipindah ke wadah kita, baru boleh kita transaksikan. Fala yabi'hu hatta yastawfiyahu wa la yabi'hu hatta yaktalahu. Tidak boleh seseorang menjual makanan atau minuman sampai dia memindahkan ke penyimpanan dia. Itu setiap yang ditakar atau ditimbang, wallahu taala alam. Nah, jemaah, mungkin sampai di sini ada pertanyaan, sebab memang fikih muamalah ini biasanya kasus demi kasus butuh dibedah. Jadi kadang-kadang penjelasan belum begitu bisa dipahami sampai bisa dikaitkan dengan kasus demi kasus. Mungkin ada pertanyaan, jemaah, silakan. Sebelum kita tutup sambil nunggu waktu. Ini waktu syuruk matahari. Nah, ya silakan Pak. Yang mana ya? Maaf. Oh ya, ya. Iya. Apakah masuk ketidakjelasan? Si penjual ketika betul-betul memiliki, dia juga telah menunjukkan batas yang jelas, tanahnya juga tidak sengketa. Itu sebetulnya hukum asalnya dia sudah boleh mentransaksikan, menjual. Adapun belum terpecahkan, itu adalah hal yang masuk dalam kategori bahwa sesuatu yang bukan menjadi wewenangnya. Maksudnya ketika seseorang menjual bidang yang telah dipecah, itu ideal. Tetapi para ulama tidak mengharamkan menjual sesuatu yang belum dipecah, dan itu kan urusannya di BPN. Dia hanya bisa memberikan estimasi, contohnya misalkan nanti setengah tahun atau nanti 1 tahun. Dari sudut si pembeli lebih aman kalau yang sudah dipecah. Tapi dari sudut si penjual, kita tidak bisa menyatakan diharamkan hukumnya seorang pemilik tanah menjual tanahnya kecuali sudah dipecah. Sebab yang ditekankan adalah legalitas kepemilikan, tidak sengketa, batas-batas yang jelas, dan penguasaan fisik. Contoh lagi yang lainnya, misalkan menjual tanah, sertifikatnya sudah dipecah, tetapi untuk transaksi harus ada SPTB, Pak. Apa untuk PBB itu apa namanya? Intinya PBB lah. Itunya belum dipecah. Kalau tadi sertifikat kan mecahnya di BPN, kalau PBB mecahnya di mana, Pak? Di Spenda. Katakanlah waktunya 2 bulan. Kita hanya katakan insya Allah waktunya 2 bulan. Ternyata waktunya jadinya molor setengah tahun. Apakah bisa dikatakan transaksi ini ada ketidakjelasan sehingga diharamkan? Enggak. Ini adalah ketidakjelasan yang di luar kendali daripada siapa namanya? Si penjual. Si penjual sudah proses, itu sudah cukup. Kemudian dia memberikan informasi estimasinya sekian. Bisa jadi tepat waktu, bisa jadi lebih lama. Itu sudah boleh ditransaksikan. Ya, ada yang lain silakan. Jadi yang menjadi patokan kalau sesuatu yang bukan wewenang dan ini dia, yang penting sudah diproses, berkas sudah masuk. Kemudian yang kedua, dia berikan estimasi waktu. Ini bisa lama, Pak, bisa sesuai waktu, bisa juga molor dan nggak tahu berapa lama, seperti itu. Contoh misalkan ngurus EMTN,
transaksi berdasarkan MTN. MTN di dalam hukum positif sebetulnya kan belum bisa di-AJB-kan. Nah, ketika transaksi MTN itu kan tidak jelas waktunya, bahwa si pembeli menerima dalam bentuk sertifikat. Transaksi didasarkan MTN, si pembeli menerima sertifikat. Estimasi waktu 1 tahun. Ternyata 5 tahun. Ya kan? Ternyata 5 tahun. Ketika berkas MTN telah masuk proses sertifikat, estimasi waktu sudah diberikan, kemudian ada garansi dari si penjual, itu sudah cukup menyatakan bahwa transaksi sah dan ada etikat baik. Walaupun dari sudut si pembeli perlu meningkatkan standar kehati-hatian dan keamanan. Hanya beli yang sudah sertifikat, hanya beli yang sudah dipecah, hanya beli yang sudah ada EMB dan seterusnya. Tetapi tidak bisa kita mengharamkan karena adanya ketidakjelasan. Sebab apa tadi? Ketidakjelasannya bukan sesuatu yang berhubungan dengan wewenang si penjual. Demikian juga hal-hal yang tidak signifikan, sebagaimana tadi telah kita jelaskan. Seperti itu. Maka dalam hal ini kalau ada ketidakjelasan, dan biasanya umumnya yang dirugikan adalah si pembeli, maka si pembeli berhak mengajukan klaim bahwa dia merasa dirugikan karena ada ketidakjelasan, dan dia boleh melakukan 2 hal. Menerima ketidakjelasan tadi, itu transaksi pada hal-hal yang tidak terlalu signifikan, contohnya buku, contohnya baju, hal-hal yang tidak terlalu mahal. Dia menerima itu, kemudian transaksi dianggap sah, atau dia menolak dan dia punya hak untuk membatalkan atau khiyar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sebagian para ulama menyatakan kalau terlanjur demikian, maka si pembeli dia mempunyai hak khiyar otomatis. Dia mempunyai hak khiyar otomatis. Ya, bisa masuk dalam khiyar cacat atau aib. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini jamaah pembahasan kita, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.